Selamat sore, kami dari kelompok 6, Nani Simbolon, Rachel Pasaribu, Teti Sitorus, dan Rida Sitorus. Pada sore ini kami akan membahas tentang pemeriksaan laboratorium pada sistem reproduksi wanita ataupun maternitas. Sistem reproduksi wanita harus berfungsi secara optimal agar bisa hamil. Ketika wanita yang sudah menikah dan tidak kunjung mendapatkan kehamilan setelah setahun menikah, maka dianjurkan tes kesuburan. Tes kesuburan berguna untuk memeriksa organ reproduksi wanita seperti rahim, tuba falopi, dan ovarium. Adanya gangguan pada organ tersebut bisa menyebabkan terjadinya ketidaksuburan. Sistem reproduksi wanita menjadi bagian penting yang harus diperhatikan kesehatan serta normal tidaknya fungsinya. Pemeriksaan sistem reproduksi wanita adalah pemeriksaan yang dilakukan jika terjadi masalah pada wanita yang meliputi kehamilan, persalinan, gangguan haid, tumor panggul, inkontinensia atau prolaps uteri, kontrasepsi, dan kesuburan. Apakah perlu dilakukan cek laboratorium pada kondisi tersebut? Untuk bisa hamil, organ reproduksi wanita harus berfungsi secara optimal. Bila mana kehamilan tidak kunjung datang meskipun sudah melakukan hubungan seks secara rutin, beberapa prosedur ini bisa digunakan sebagai alat tes kesuburan untuk pemeriksaan kesehatan organ-organ reproduksi wanita. Beberapa organ wanita yang terlibat secara langsung dan harus memiliki kinerja baik dalam sistem reproduksi adalah rahim, tuba falopi, dan ovarium atau indung telur. Ketika salah satu organ reproduksi tidak bekerja secara optimal, maka dibutuhkan tes kesuburan untuk mengetahui kondisi dan gangguan apa yang terjadi pada masing-masing organ tersebut. Apakah perlu cek laboratorium? Sebenarnya, dokter akan melakukan beberapa tes kesuburan, tapi di antaranya adalah pemeriksaan laboratorium. Apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan laboratorium? Nah, pemeriksaan laboratorium ini dilakukan untuk mengetahui kadar hormon di dalam tubuh wanita tersebut. Kadar hormon diperiksa untuk menentukan apa yang terjadi di dalam tubuh wanita. Kadar hormon dapat menunjukkan jika seorang wanita subur atau tidak. Hormon apa saja yang diperiksa? Di antaranya adalah hormon FSH, hormon estradiol, hormon LH, hormon prolaktin, hormon progesteron, hormon estrogen, hormon oksitosin, dan juga hormon TSH. Nah, nilai normalnya berapa? Hormon FSH ini nilai normalnya sekitar 3-20 mikrointernational unit per mililiter. Nah, FSH ini sering digunakan sebagai alat ukur cadangan ovarium. Secara umum, hasil di bawah 6 artinya sangat baik. Kalau dia 6-9 artinya baik. Kalau dia 9-10 artinya rata-rata. Kalau 10-13 artinya kurang cadangan. Nah, kalau dia lebih dari 13 artinya sangat sulit dirangsang atau sangat sulit berovulasi. Nah, dalam pengujian PCOS atau SOPK, perbandingan LH dan FSH harus 1:1. Tapi kalau LH lebih tinggi, ini adalah salah satu indikasi kemungkinan PCOS. Nah, LH nilai normalnya lebih kecil dari 7 mikrointernational unit per mililiter. Kadar LH normal lebih kurang sama dengan FSH. Jika kadarnya LH lebih tinggi dari FSH, prolaktin nilai normalnya kurang dari 24 nanogram. Peningkatan kadar prolaktin dapat mengganggu ovulasi. Juga dibutuhkan pemeriksaan lanjutan dengan MRI untuk memeriksa kemungkinan adanya tumor hipofise. Beberapa wanita dengan PCOS atau SOPK juga mengalami peningkatan kadar hormon prolaktin. Progesteron nilai normalnya kurang dari 1,3 nanogram. Sering disebut
kadar fase folikuler. Kadar hormon yang tinggi mungkin akan menurunkan angka kemungkinan untuk hamil. Sedangkan jika kadarnya rendah, maka bisa mengkonsumsi suplemen alami seperti Fertil Aid. TSH yaitu nilai normalnya 0,4 sampai 4. Nilai tengah normal di sebagian besar laboratorium adalah sekitar 1,7. Kadar yang tinggi dikombinasikan dengan TSH yang rendah atau tingkat T4 normal secara umum menunjukkan suatu keadaan hipotiroid yang dapat berpengaruh pada kesuburan. Pada usia produktif berkisar antara 20 sampai 40. Saat sel telur mulai matang, maka kadar estradiol pun akan meningkat, yaitu antara 150 sampai 280 atau lebih. Kadar estradiol akan terus meningkat setelah ovulasi atau terlepasnya sel telur dari indung telur, sehingga siklus menstruasi berikutnya dimulai, kecuali bila terjadi kehamilan. Pada wanita hamil selama kehamilan, kadar estradiol atau progesteron dan HCG akan tetap tinggi dan akan terus meningkat selama kehamilan. Kadar estradiol pada trimester pertama kehamilan adalah antara 139 sampai 1389 dengan rata-rata berkisar antara 726. Pada trimester akhir kehamilan, kadar estradiol akan bervariasi antara 906 sampai 9385 dengan rata-rata berkisar pada 5056. Pada wanita pasca menopause kurang dari 10 selama masa perimenopause, yaitu beberapa tahun sebelum menopause terjadi. Kadar estradiol akan sangat berfluktuasi dan seringkali lebih tinggi dari normal pada hari kedua atau ketiga menstruasi. Hormon testosteron berdasarkan Medical News Today, kadar normal testosteron pada perempuan adalah 15 hingga 70 nanogram. Dalam beberapa kasus, kadar testosteron pada seorang perempuan bisa menjadi lebih tinggi dan ini mempengaruhi penampilan fisik serta kesehatan mereka secara keseluruhan. Sekarang, hormon oksitosin. Oksitosin yang menyebabkan sel-sel miopitelial di sekitar alveoli akan berkonsentrasi dan mendorong air susu masuk ke pembuluh lactifer sehingga lebih banyak air susu yang mengalir keluar. Keadaan ini disebut refleks oksitosin atau let down refleks. Namun refleks ini dapat dihambat oleh faktor emosi atau psikologis dari si ibu, yaitu menurut Shenwood pada tahun 2009. Menurut penelitian Thornton pada tahun 2004 menjelaskan bahwa 10 wanita yang diberikan oksitosin pada saat kelahiran plasenta menunjukkan peningkatan konsentrasi plasenta oksitosin. Kadar oksitosin pada saat kehamilan janin kala 2 adalah sebesar 3,9. Kemudian meningkat pada saat kelahiran plasenta, yaitu kala 3 menjadi 23 setelah pemberian oksitosin. Selamat siang, nama saya Rachel Frida Pasaribu, saya kelompok 6. Di sini saya akan membahas tentang kadar hormon testosteron.
yang terdapat pada tubuh wanita memang tidak sebanyak pada pria. Namun hormon ini tetap memiliki fungsi yang penting bagi kesehatan wanita. Hormon testosteron berperan dalam mengatur libido atau gairah seksual dan menjaga kesehatan vagina, payudara, dan kesuburan. Kadar hormon FSH yang tinggi juga dapat berpengaruh kesuburan wanita. Selain memeriksakan kadarnya melalui tes darah, tes CCCT dengan obat clomiphen, tes kesuburan pada umumnya disarankan oleh dokter bagi wanita yang ingin memastikan sekaligus mengatasi penyebab dari ketidaksuburan dan gangguan organ reproduksinya. Tes kesuburan sendiri berbeda dengan tes masa subur. Tes masa subur berfungsi untuk mengetahui kapan seseorang wanita berada pada masa subur dalam siklus haidnya. Hal ini perlu diketahui karena waktu tersebut adalah waktu yang paling tepat untuk melakukan hubungan seksual bagi pasangan yang ingin memiliki atau mendapatkan keturunan. Kesimpulan, jika ditemukan masalah pada hormon-hormon yang sudah dibahas di atas atau dari hasil pemeriksaan laboratorium yang tidak normal, maka akan mempengaruhi sistem reproduksi wanita tersebut. Sebagai seorang wanita, mari kita peduli dengan kesehatan kita. Terima kasih, selamat siang.